Perkenalkan, nama saya Hafsa Putri Agustin dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Peternakan, Prodi D3 Kesehatan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap kerja dalam membuat preparat histologi. Histoteknik itu sendiri adalah metode membuat sajian histologi dari spesimen tertentu melalui suatu rangkaian proses sehingga menjadi sajian yang siap untuk dianalisis. Terdapat 9 proses yang dibutuhkan untuk penghasilan preparat histologi. Tahap membuat preparat histologi ada 9, yaitu yang pertama ada sampling, yang kedua ada fiksasi, yang ketiga ada trimming, yang keempat ada dehidrasi, yang kelima ada clearing, yang keenam ada embedding, yang ketujuh ada pemotongan dengan mikroton, kedelapan ada pewarnaan, dan yang terakhir ada penyimpanan dan pemeliharaan preparat histologi. Yang pertama, kita langsung ke proses sampling. Nah, proses sampling di sini yang pertama prosedurnya hewan dibius atau ditidurkan. Yang kedua, hewan coba diposisikan terlentang. Dan yang ketiga, dilakukan penyayatan kulit mulai dari rongga perut hingga rongga dada. Otot perut disayat hingga batas rongga dada. Diafragma disayat hingga jantung terlihat. Tulang rusuk dipotong pada perbatasan tulang rawan sebelah kanan dan kiri. Tulang sternum dikeluarkan ke atas dengan tang arteri. Aorta atau auricularis kanan disayat atau digunting untuk mengeluarkan darah. Nah, dari situ sampel organ dapat diambil. Lalu ada fiksasi. Fiksasi adalah larutan yang mempertahankan kondisi sel dan jaringan untuk tetap transparan, dapat menampilkan kontras yang optimal, stabilitas, unsur penting pada jaringan sehingga unsur tersebut tidak terlarut, berpindah, atau terdistolir selama prosedur selanjutnya. Selanjutnya ada trimming. Trimming adalah memperkecil ukuran sampel. Cara melakukan trimming adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan dikeluarkan dari fiksatif dan mengambil bagian yang akan dievaluasi. Yang kedua, jaringan teriris dan dipotong dengan ketebalan tidak lebih dari 0, mm dan menekatkan arah pemotongan. Yang ketiga, selesai pemotongan, masukkan ke dalam tisu basket yang sudah dibelkan dan ditutup. Dan yang terakhir, lalu masukkan dalam alkohol 70% atau masukkan kembali ke fiksatif bila diperlukan. Sampel belum terfiksatif dengan baik. Selanjutnya ada dehidrasi. Dehidrasi merupakan proses pengambilan air dari sel jaringan organ hewan. Dehidrasi bertujuan mengeluarkan seluruh cairan yang terdapat dalam jaringan yang telah difiksasi sehingga jaringan nantinya dapat diisi dengan parafin atau zat lainnya yang dipakai untuk membuat blok preparat. Proses dehidrasi yang pertama ada tisu kaset dikeluarkan dan dipindahkan ke deret alkohol 70%, 80%, 90%, 95% dengan durasi waktu 24 jam setiap pemindahan. Yang kedua, tisu kaset dipindahkan ke alkohol absolut 1, 2, dan 3 dalam durasi waktu 1 jam. Kemudian dipindahkan ke silol 1, 2, dan 3. Nah, pengulangan dimaksud itu untuk membilas. Yang ketiga, setelah dikeluarkan dari silol, yang ketiga selama 30 menit, kemudian disimpan di suhu ruangan selama 30 menit sebelum dimasukkan ke dalam inkubator dengan tujuan menyesuaikan dari larutan silol terhadap suhu inkubator dan juga agar organ mudah beradaptasi ke dalam inkubator. Nah, yang terakhir,
Tisu kaset yang berisi organ siap untuk dikeliling. 2,000 years later. Lalu ada clearing. Clearing adalah penjernihan jaringan, yaitu proses pengganti larutan dehidrasi pada jaringan dengan larutan iliring. Istilah clearing digunakan karena larutan ini umumnya mempunyai indeks reaktif yang sama dengan protein, sehingga menyebabkan jaringan lebih tembus cahaya atau jernih. Nah, tujuannya adalah yang pertama menghilangkan alkohol di jaringan, yang kedua mempersiapkan jaringan ke pembenaan. Lalu ada embedding. Tahap embedding bertujuan untuk mengeluarkan cairan pada saat proses clearing dan menggantinya dengan parafin, karena cairan saat proses clearing dapat mengkristal di dalam jaringan dan menyebabkan jaringan mudah sobek saat tahap pemotongan. Nah, prosedurnya, siapkan potongan besi berbentuk L untuk pembuatan blok preparat. Yang kedua, 2 buah potongan besi disusun di atas lembaran logam hingga rapat dan membentuk ruang seperti kubus. Yang ketiga, letakkan pemotongan besi yang disusun berbentuk kubus di mana jaringan yang akan dilihat diletakkan di bagian bawah agar rata. Yang keempat, tuangkan parafin ke dalam potongan besi berbentuk kubus. Dan yang terakhir, tunggu sampai 12 jam sampai parafin itu membeku. Selanjutnya ada pemotongan dengan mikrotom. Nah, di sini ada pengertiannya. Pengertiannya adalah memasukkan parafin cair ke dalam jaringan. Tujuannya mempertahankan struktur sel dan jaringan saat dipotong dengan mikrotom. Selanjutnya ada pewarnaan atau yang disebut dengan staining. Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat dikenali atau diamati dengan mikroskop. Dan yang terakhir ada penyimpanan dan pemeliharaan preparat histologi. Nah, itu usaha untuk menjaga bahan atau preparat histologi dengan cara yang baik dan benar. Tujuannya agar bahan atau blok atau preparat dapat bertahan lama dan tidak rusak. Sekian video ini saya buat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.